Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas proses belajar mengajar di sekolah kita ini walaupun dalam keadaan daring. Selawat bering salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada saat ini sampai dengan yaumil akhir nantinya. Anak-anak kami yang kami sayangi, di sini lanjutan daripada materi kita adalah di semester kedua ini atau genap ini adalah tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Pak ulangi sekali lagi, adalah toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi dalam hal kehidupan kita sehari-hari dimanapun saja kita berada, pentingnya toleransi itu. Dalam hal pentingnya toleransi, Al-Quran merekomendasikan dalam surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41 tentang sikap terhadap orang yang berbeda pendapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang dikerjakan. Penjelasan surah Yunus ayat 40 sampai 41, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikuti serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan, tapi ada juga orang yang tidak. Dan Quran surah Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulnya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Jadi jelas di sini tentang toleransi. Adapun tentang toleransi dalam hal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, ya, dari segi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi keadaan kota Mekkah sebelum Islam, di mana dari segi akidah menyembah berhala
patung dan hewan dan juga api, ada yang sebahagian kaum ada yang menolak dan ada sebahagian yang menerima dan ada juga sebahagian yang tidak menolak dan tidak menerima. Jadi dalam hal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di Makkah ada yang menerima daripada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menolak dan ada yang tidak menolak dan tidak menerima. Jadi dalam hal itu merupakan daripada kumpulan toleransi di situ. Toleransi maksudnya adalah membiarkan orang lain tetap mengerjakan, mempercayai apa yang dia ibadahi atau yang dia imani. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang orang yang mengimani selain daripada Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang terhadap orang yang beriman kepada Allah. Jadi di situ merupakan toleransi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan agama Islam. Dan Quran surah Yunus ayat 41 ini jelas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan risalah yang disampaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dia mengerjakan pekerjaannya dan dia tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Dan Allah Maha Adil dan tidak pernah zalim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada orang lain, baik yang menerima maupun yang menolak atau yang biasa saja. Maksudnya yang biasa-biasa saja, tidak menolak dan tidak menerima. Itu merupakan garis tengah. Dan yang menolak adalah masyarakat kota Mekah pada saat itulah kafir Quraisy Makkah. Itu jelas-jelas secara fakta dan juga secara sikap menghalangi daripada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa teguran, ancaman, dan juga perkelahian dan bahkan pembunuhan yang dibuat oleh Quraisy kepada umat Islam pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan agama Islam. Jadi dalam hal ayat tersebut, umat manusia yang hidup setelah diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran, kerasulan, dan kitab suci yang disampaikan dan ada pula golongan yang mendustakan. Maksudnya itu tidak percaya kepada kerasulan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi ada dua golongan. Ada golongan yang beriman dan ada golongan orang yang kafir. Kafir maksudnya tertutup atas kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertutup hatinya, matanya, pendengarannya atas kebenaran.
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman yang selama ini hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Di Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa-siapa yang beriman dan siapa-siapa yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Yang ketiga, orang yang beriman harus tegas pendirian teguh atas keyakinan. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda dengan dirinya. Jadi orang yang beriman itu harus istiqomah. Istiqomah. Berteguh pendiriannya walaupun dalam keadaan apapun. Kemiskinan, kesusahan, penderitaan, ancaman, rintangan, namun ia tegar dan tabah walaupun dirinya di situ cuma sendiri di lingkungan yang banyak, di lingkungan yang tidak bagus atau tidak beriman kepada Allah. Dia tetap istiqomah, tetap di situ beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada anak kami pun jangan pernah berpaling daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dimanapun, baik secara sendiri maupun banyak walaupun dalam keadaan susah maupun tenang, kita tetap termasuk orang yang berakidahkan, bertuhankan, bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan harta yang besar, nikmat yang besar diberikan Allah kepada kita tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan harta terbesar yang kita miliki. Ya, investasi terbesar yang kita miliki dalam hal hidup ini yang diberikan Allah kepada kita adalah tentang keistiqomahan atau kekuatan pendirian kita terhadap beriman kepada Allah. Itu dia. Di sini Bapak jelaskan tentang pengertian dan makna toleransi dalam Islam. Di mana secara bahasa toleransi berasal dari kata toleran yang berarti bersikap menenggang. Maksudnya menghargai, membiarkan, membolehkan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Sedangkan menurut istilah toleransi yakni batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Hidup rukun dan bertoleransi berarti saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Berkehidupan agama yang rukun dan penuh toleransi merupakan cermin pengakuan hak asasi manusia. Hal tersebut pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika ditawarkan oleh umat non-muslim untuk saling bergantian beribadah. Seminggu beliau diajak beribadah dengan orang kafir, seminggu
berikutnya mereka akan beribadah sesuai dengan ajaran beliau, yakni Islam. Maka beliau menolaknya dan turunlah wahyu Allah surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jadi dalam hal pengertian toleransi ya secara mudah menurut Bapak di sini adalah membiarkan orang lain melaksanakan aktivitas dan pekerjaannya selama tidak mengganggu daripada kita atau orang lain. Bapak ulangi sekali lagi, pengertian daripada toleransi membiarkan orang lain melakukan aktivitas pekerjaan atau apapun dia, hobi yang lain. Dan membiarkannya selama tidak mengganggu kita atau orang lain. Bapak ulangi sekali lagi. Pengertian daripada toleransi ialah membiarkan, ya, menghargai, membolehkan orang lain, baik dari segi pekerjaan, boleh biarkan orang lain. Biarkan dia memilih daripada pekerjaannya. Misalnya, aparat dipilihnya aparat. Baru di sekolah kita ini, jurusannya, ada yang jurusan komputer, silakan. Teknik jaringan komputer, kuasa itu. Ada yang teknik bisnis sepeda motor, biarkan orang lain memilih jurusannya. Dan kita sekarang ini adalah, kita anak kami, atau ada anak kami yang jurusan teknik kendaraan ringan. Bagus. Dan kita saling menghargai atas pilihannya tersebut terhadap perbedaan jurusannya di sekolah kita ini. Ya biarkan, semakin bagus. Begitu juga dalam hal pekerjaan, membiarkan orang lain melaksanakan pekerjaannya. Baik dia itu sebagai, kalau kita sebagai petani, berdagang, ya guru, ya sopir, silakan. Membiarkan orang lain melaksanakan pekerjaannya. Selama tidak mengganggu daripada orang lain. Selama tidak mengganggu kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan toleransi. Tapi ada yang toleransi yang tidak bisa ditawar-tawar. Ada toleransi yang tidak boleh ditawar-tawar. Dan terjadi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah ditawarkan karena banyaknya pada saat itu masyarakat kota Mekkah yang menerima Islam, sehingga kafir Quraisy merasa berkurang untuk menyembah berhala. Semakin banyak yang beragama, yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Kafir Quraisy menawarkan, yang pertama adalah agar saling bergantian ibadah. Misalnya ditawarkan oleh umat muslim seminggu beribadah kepada Allah, yaitu sesuai dengan ajaran Rasulullah, dan seminggu berikutnya mereka beribadah, umat Islam beribadah sesuai dengan ajaran orang kafir, nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Dan saat itu turunlah wahyu
Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad kepada orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelas tidak boleh mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak adalah menyembah Allah dan yang batil adalah menyembah patung atau berhala. Dan kita dilarang untuk itu. Jadi jelas-jelas tawaran yang dibuat oleh kafir Quraisy Makkah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dijawab dan turunnya wahyu Quran surah Al-Kafirun. Jadi kepada kita pun anak-anak kami ini agar tetap menyembah berhala, menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Ya, para anak kami agar menyembah Allah dan bukan menyembah berhala. Karena di sini jelas bagimu atau untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelas dia nih. Selanjutnya dalam hal toleransi ini, agar kita menghindarkan diri dari perilaku, dari tindak kekerasan. Islam melarang berperilaku kekerasan terhadap siapapun. Islam melarang bertindak atau berperilaku kekerasan terhadap siapapun. Dalam hal perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Tidak boleh memaksakan kehendak. Tidak boleh memaksakan kehendak dalam hal apapun. Dan Islam melarang daripada kekerasan yang diperbuat terhadap siapapun, baik sesama manusia, hewan maupun tumbuhan, tidak boleh. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
min azali jalika katabana ala nabi Israila wa annahu man qatala nafsa bigoiri nafsin au pasadin fil ardi maka annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha maka annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan sesama manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia, semua manusia. Sesungguhnya rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga dalam hal menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan kehidupan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan tubuh. Jadi dalam hal ini agar kita tetap menjaga fitrah manusia, yaitu menjaga kehidupan dan menjauhi dalam hal kekerasan apalagi membunuh. Tidak ada hak daripada manusia untuk membunuh seorang manusia kecuali dengan yang hak, maksudnya itu kisos. Kecuali dia membunuh maka dia harus dibunuh. Lain daripada itu tidak ada hak kita sedikit pun untuk membunuh daripada manusia. Dan di sini jelas Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh manusia berarti dia seolah-olah membunuh seluruh manusia, termasuk itu keluarganya. Dan siapa yang menghargai dan menyelamatkan daripada seorang manusia yang kecil pun, bayi sekalipun, berarti dia menyelamatkan seluruh manusia. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32 terdapat pelajaran yang dipetik, yakni larangan membunuh. Jadi yang kita bacakan tadi adalah Surah Al-Maidah ayat 32, di mana yang kita simpulkan atau isi kandungannya adalah larangan membunuh manusia. Yang kedua, perintah untuk memelihara jiwa. Jadi jelas dalam Islam melarang kita untuk tindak kekerasan bagaimanapun, dalam hal apa saja pun. Anak kami tetap santun baik di sekolah, di rumah, dan masyarakat, dan menjauhi daripada kekerasan. Dengan menelaah dan menganalisis ayat tersebut, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa tugas kita sebagai manusia adalah menjaga kehidupan dengan baik melalui menghormati dan menghargai teman, tetangga, saudara, dan di sekitar kita. Baik dalam hal perbedaan pendapat, hargai
baik dalam hal perbedaan pekerjaan hargai, baik dalam hal perbedaan jurusan hargai, baik dalam hal perbedaan gender hargai, baik dalam hal perbedaan keyakinan hargai, dan lain-lain. Dan kita sebagai negara hukum Indonesia terdapat peraturan yang mengatur pelarangan terhadap tindak kekerasan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.